Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, siapa yang galbay aku laku? Acungkan tangannya, komen di bawah ya yang galbay aku laku. Nah, di sini ada teman kita yang sudah galbay aku laku. Oke, dia bilang kira-kira dateng nggak ya aku laku. Nah, kalau misalkan saya bilang atau ada informasi yang sampai kepada orang yang bertanya seperti ini dan informasinya itu adalah datang, ya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang akan Mas Stoner doang ini lakukan? Ya, kira-kira datang nggak ya aku laku? Datang Mas, gitu ya. Nah, Anda sudah tahu info itu. Apakah Anda akan bunuh diri? Apakah Anda akan pindah rumah? Apakah Anda akan malu-maluin diri Anda sendiri, nginbox teman-teman Anda untuk pinjam uang? Ya, terdengar berlebihan, gitu kan ya? Maka dari itu, jika terdengar berlebihan, Anda jangan melakukan hal-hal itu. Ya. Nah, kita baca dulu WA penagihan dari aku laku tersebut gitu ya. Jadwal penagihan dana ke alamat oleh kolektor lapangan seluruh data One Prestasi atau bermasalah akan dilaksanakan pada 13 Desember 2023 pukul 9 WIB sampai selesai. Jadi besok gitu ya, besok katanya akan didatangi oleh kolektor lapangan seluruh nasabah yang bermasalah ini. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya aku laku. Oke. Jadi nasabah aku laku itu ada 7 juta ya yang aktifnya, pengguna aktif bulanan ini gitu ya, ada 7 juta pengguna aktif bulanan. Anggap saja let's say yang galbay itu adalah setengahnya. Jadi 3.500.000. 3.500.000 nasabah besok akan didatangi oleh DC lapangan aku laku gitu ya. Apakah hal itu mungkin? Tentu tidak mungkin ya. Tentunya tidak mungkin karena ini hanya gertakan saja ya. Loh Bang, aku laku itu ada DC lapangan ya loh. Bener. Bener, aku laku itu memang ada DC lapangan ya. Tapi bahasa seperti ini hanyalah bahasa gertakan saja ya. Apalagi misalkan Anda itu galbaynya baru-baru saja. Semua orang yang galbay, walaupun baru sejam galbaynya, akan diancam dan ditakut-takuti dengan kalimat kolektor lapangan akan berkunjung ke rumah Anda. Ya, mau Anda itu galbaynya sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun, bahasanya akan seperti itu. Ya, itu yang harus kita sadari. Ya, kalimat-kalimat kolektor lapangan akan berkunjung itu hanyalah gertakan sambal saja. Oke, selanjutnya kelengkapan surat keterangan masuk SLIK OJK ya, ini harusnya K slip OJK ya, jadi DC aja masih salah begini kan. Oke, kwitansi pelunasan. Not, jika hari ini Anda bisa menyelesaikan tagihannya, saya bisa bantu membatalkan kunjungan kolektor. Nah ya, jadi awalnya itu pengen dikunjungi ya, tapi kalau bayar langsung dibatalkan kunjungan kolektornya. Artinya apa Bang? Artinya debt kolektor lapangan itu disiapkan hanya untuk menakut-nakuti Anda saja ya. Jadi kalau ada debt kolektor datang, itu hanya untuk menakut-nakuti Anda saja, bukan untuk mengeksekusi rumah Anda, motor Anda diambil, bukan ya. Mereka itu datang hanya untuk menakut-nakuti saja. Ini Bu suratnya Bu, kapan ya Bu, kapan ya Pak. Kalau mereka datang hanya untuk menakut-nakuti saja, maka kita jangan pernah takut. Kalau mereka pinjol-pinjol ini memberikan ketakutan, maka kita berikan balik ketakutan. Ya, kalau kita terbawa arus mereka, ya, yang mana kita itu takut, wah sudah hancur. Ya, sudah hancur. Maka dari itu, jika didatangi DC lapangan, kontrol diri Anda, jangan pernah takut, jangan pernah juga lemah. Oke? Presentasenya itu 0,00000 sekian, Anda itu akan ribut dengan DC lapangan tersebut. Ya. 99,99 sekiannya itu ya, itu biasa saja. Ya, naruh surat di situ DC lapangan itu gitu. Oke? Jadi sebaiknya ya lebih baik kita ini menormalisasikan DC lapangan ya. DC lapangan berkunjung ya sudah gitu. Kita normalisasikan gitu ya. Bang Raja Galbay pernah didatangi DC lapangan nggak? Saya galbay aku laku Kredivo, Kredit Pintar ya, yang didatangi hanya dari Kredit Pintar saja. Ya, 2 lainnya itu pinjol-pinjol besar itu tidak datang. Ya, saya hadapi, saya bisa mengontrol diri saya sendiri, gitu ya. Saya tidak emosian, saya tidak misalkan nyiapkan apa gitu ya, parang, golok apa, nggak perlu.
Ngapain begitu-gitu ya? Nggak perlu, santai saja. Jadi orang yang berkelas. Karena saya tahu saya ini sudah menang. Ya, saya sudah menang sampai pinjol itu merendahkan dirinya berkunjung ke rumah saya, ngemis-ngemis, minta-minta. Gitu kan ya. Nah, itulah mindset yang harus diterapkan oleh para nasabah gagal buyers ini, ya. Kita ini sudah menang, oke ya. Jangan pernah lagi takut dengan yang namanya DC lapangan. Tuh, oke. Lanjut. Saya bisa bantu membatalkan kunjungan kolektor lapangan ke lokasi sesuai domisili Anda. Jika memblokir nomor kami dan tidak merespon, itu artinya Anda sudah siap dengan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku. Apa itu peraturannya? Ya peraturan klise. Ya, didatangi DC lapangan, masuk silik OJK, bunganya bertambah lah, yang lain-lain, oke? Tidak pernah bertambah. Nah, pegangan untuk para nasabah galbay adalah pasal 19 ayat 2 yang mana orang yang tidak bisa membayar hutang dalam kasus ini dipinjol itu tidak akan bisa dipenjara. Sudah, titik tok, seperti itu. Oke. Lanjut, mohon direspon chat ini, bukan dibaca saja. Saya ingin bantu Anda, terima kasih ya. Jadi DC aku lakuin ini ingin bantu Anda. Kalau pengen bantu ngapain ngechat ya, tinggal pakai duitnya dia sendiri aja gitu kan. Ini Pak, saya mau bantu Bapak, pakai duit saya dulu ya. Nanti Bapak kembaliin ke sayanya, ya terserah Bapak, karena saya niatnya bantu gitu kan. Bukan niat serigala berbulu domba, bukan ada maksudnya Pak. Ya, saya niatnya bantu, udah pakai duitnya saya dulu, Bapak tinggal duduk diam aja. Begitu kalau mau bantu. Ya, oke, kita lanjut dulu. Konsumen ini balas, nah ini salah ini, ya balas-balas begini tuh, aduh nggak perlu. Saran terbaik saya adalah Anda jangan pernah membalas, jangan pernah kelihatan checklist 2, jangan kelihatan online kalau bisa, ya kalau bisa juga ganti nomor, ya kalau begini. Nah ini nasabah nih masih bisa diusahakan, gitu ya. Dia bilang saya belum ada dana, ya. Usaha lagi kacau. Wah, mantep nih, ya kan kata DC nih ya. Ini dia, motornya belum kejual, usahanya belum digadekan, sertifikat tanahnya belum digadekan, masih bisa, oke. Dan DC ini balasnya seperti apa? Baik Pak, silakan cari dana talangan dulu Pak. Nah, ya, karena masih bisa diusahakan. Dana talangannya dari mana? Kalau dilanjutin ya, dana talangannya dari mana Pak? Bapak bisa minjol lagi nggak Pak? Ya, coba pinjol lagi, nanti kalau bisa uangnya buat bayar di aku laku kita ini, gitu kan? Oh iya bisa Mas, gitu ya. Itu hancurnya tuh nanti di situ, ya. Atau Bapak punya motor, BPKB-nya digade aja dulu Pak, nanti kan bisa dicicil. Yang penting aku lakunya lunas, nggak didatangi oleh DC lapangan. Nah itu kacau, ya, sangat kacau sekali seperti itu. Maka dari itu, janganlah pernah membalas chattingan dari DC pinjol itu. Oke, karena akan drive you crazy. Akan menggiring Anda menjadi gila. Ya, drive you crazy. Ada beberapa hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar. Akan saya beritahu di sini. Ya. Yang pertama, gagal bayar di pinjol itu boleh. Ya, itu boleh ya. Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi seorang nasabah wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada undang-undang seperti itu. Ya. Dan juga bahkan aturan OJK itu tidak ada yang mengatur dan mengatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol. Itu tidak ada. Ya. Jadi apakah gagal bayar pinjol itu boleh? Boleh jelas. Karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya. Ya, Anda sudah tidak kuat lagi bayar pinjol. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Nggak usah mikirin pinjol. Bagaimana Bang dengan pinjol? Apakah digalbaikan saja? Perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan keterlambatan pembayaran dari nasabah-nasabahnya. Ya, dan juga perusahaan pinjol itu sudah di-cover oleh asuransi. Oke, jangan pernah merasa kasihan dengan yang namanya perusahaan pinjol. Nggak usah, aduh, kasihan ya, kita ngerasa bersalah gitu ya. Jangan juga menganggap ya karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, pinjol adalah orang yang baik karena sudah memberikan uang kepada saya, namun saya gagal bayar. Gitu. Pasti ada orang yang seperti itu. Nah, jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, kenapa? Karena semua ini hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Pinjol sudah tahu resiko gagal bayar.
Maka dari itu, sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, selanjutnya tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol. Itu tidak ada juga. Ya, jadi segala hal tentang mengabaikan DC, ganti nomor, blokir nomor DC yang nagih, ya itu sangat boleh sekali. Karena tidak ada hukumnya. Ya, banyak nasabah pinjol yang melupakan tentang hak-haknya. Handphone itu ya hak kita. Ya, mau saya ganti nomor, mau saya buang HP-nya, mau saya ganti WA-nya, ya itu hak kita. Ya, karena itu properti milik saya beli properti itu, HP itu. Ya, dan saya pun tidak melanggar apapun karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur bahwa saya harus meladeni DC. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi jangan pernah termakan doktrinan dari DC pinjol. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.